konsep kegawatan pada anak. Jadi mungkin materi ini materi yang bisa diakses tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tetapi bisa diakses oleh banyak orang ya. Orang tua juga mungkin perlu tahu tentang itu. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, apa itu gawat darurat? Ya, jadi kita sering mendengarkan seorang anak sakit dibawa ke instalasi gawat darurat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gawat darurat? Gawat itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa, namun sebenarnya tidak membutuhkan penanganan segera. Sedangkan darurat adalah merupakan sesuatu yang sifatnya membutuhkan pertolongan atau penanganan segera. Apakah ada konsep gawat yang tidak darurat? Mungkin kalau saya contohkan, misal ada seseorang yang mempunyai permasalahan atau keluhan yang secara penyakit mengancam nyawa, namun pada saat itu penyakitnya sedang terkontrol dengan pengobatan. Sebagai contoh misalnya ya, pada pasien-pasien yang mengalami kanker atau keganasan, namun dalam situasi itu baik-baik saja karena terkontrol dengan obat. Keadaan kanker pada seorang anak ini adalah dalam keadaan yang sifatnya gawat, mengancam nyawa, namun pada saat itu tidak membutuhkan penanganan segera. Sedangkan darurat adalah yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu kalau kita berobat ke atau masuk ke instalasi gawat darurat atau IGD itu ada prioritas. Ada prioritas 1, ada prioritas 2, ada prioritas 3. Ada prioritas 2 yang mungkin diobservasi sampai dengan beberapa jam. Hal ini dimaksudkan karena memang secara status gawat mengancam. Namun dari status membutuhkan penanganan segera, prioritas yang pertama lah yang membutuhkan penanganan segera, baru prioritas kedua dan baru prioritas ketiga. Nah, hal yang sering menjadi atau merisaukan para orang tua adalah ketidaktahuan anak jatuh ke kondisi kegawatan, baik itu selama di rumah atau di sekolah atau dalam 1,5 tahun kemarin karena daring, maka kegawatannya di sekolah dan di rumah karena memang sekolahnya di dalam rumah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu kegawatannya, seperti demam, kejang, muntah, sesak nafas, tersedak, mimisan, keracunan, kemudian penyakit infeksi seperti demam berdarah. Mungkin itu poin-poin yang kita coba untuk bahas beberapa poin pada video kali ini. Yang pertama kita membahas tentang kejang secara umum ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kejang itu memudahkannya seperti ini. Jadi di dalam pergerakan manusia ini ada namanya suatu eksitasi dan adanya suatu inhibisi. Apa itu eksitasi? Eksitasi adalah pencetus gerakan. Saya bisa bergerak menggerakkan tangan saya ini karena adanya gelombang eksitasi yang dibentuk di sel saraf otak. Kemudian saya akan memukul dan saya kemudian menahan. Ini adalah inhibisi atau penghambat gerakan. Nah, secara sederhana, ini saya bilang secara sederhana karena kalau kita bahas secara electrical atau secara neurotransmitter itu mungkin konsepnya tidak sesederhana ini. Kalau secara sederhana, kejang itu terjadi oleh karena lecutan eksitasi itu terjadi berlebihan sehingga terjadi pencetus gerakan yang berulang-ulang. Hal ini kalau tidak terkoordinir, tidak dihambat secara efektif, maka memunculkan terjadinya kejang. Nah, tentunya akan berdampak pada kerusakan pada sel saraf yang ada di otak. Berbicara tentang kejang, tentunya kita akan berbicara tentang penyebab. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kejang? Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya kejang. Namun pada anak kita mungkin mengenali beberapa penyebab yang saya coba akan diskusikan pada video kali ini. Penyebab yang pertama adalah kejang demam ya. Ada beberapa orang yang bilang staph gitu ya. Saya tidak tahu istilah ini muncul dari mana, tapi sebenarnya kejang demam ini adalah kejang yang bersamaan dengan terjadinya demam yang nanti kita akan bahas. Penyebab yang kedua adalah adanya radang otak atau suatu keadaan yang kita sebut suatu encephalitis.
Yang ketiga bisa jadi oleh karena radang pada selaputnya atau meningitis, atau kombinasi antara otak dengan selaput otak atau meningoencephalitis. Nah, itu apabila kejang dengan karakteristik disertai dengan demam. Jadi ada beberapa karakteristik yang saya jelaskan. Pertama, apabila kita mendapatkan anak yang mengalami kejang disertai dengan demam. Yang kedua adalah kejang yang terjadi pada kelainan susunan saraf pusat. Contohnya adalah epilepsi, kemudian CP atau cerebral palsy. Dan yang ketiga, kejang itu bisa terjadi ketika tubuh mengalami gangguan elektrolit tubuh. Contoh misalnya dampak dari gangguan elektrolit tubuh ketika pasien sedang mengalami diare yang berat. Nah, itu juga bisa mengalami keadaan gangguan elektrolit tubuh. Ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya coba untuk membahas tentang bagaimana sih menghadapi anak yang kejang di rumah. Yang pertama, ini agak susah, tapi tentunya harus diupayakan. Orang tua semestinya tetap tenang dan tidak panik ketika menghadapi anak dengan kejang. Biasanya kalau kejang pertama kali cukup wajar ketika orang tua panik. Namun tetap harus berpikiran jernih apa yang mesti dilakukan selanjutnya ketika menghadapi anak dengan kejang. Namun pada beberapa orang tua yang anaknya terjadi beberapa kejang beberapa kali, biasanya lebih tenang dibandingkan dengan ketika pertama kali. Yang kedua, prinsip yang kedua ketika menghadapi anak kejang di rumah adalah posisikan anak pada tempat yang aman. Kemudian jauh dari tempat atau barang-barang yang membahayakan. Misalnya anak kejang posisinya dekat dengan keramik-keramik atau gelas-gelas yang merupakan barang pecah belah. Hal ini tentunya akan membahayakan. Atau posisi kejangnya di dekat dengan stop kontak atau di dekat dengan sumber listrik. Ini tentu membahayakan. Oleh karena itu posisikan anak pada posisi yang aman, jauh dari tempat yang membahayakan. Yang ketiga, baringkan anak dalam posisi miring untuk mengantisipasi dalam adanya muntah yang khawatirnya masuk ke dalam sistem saluran pernafasan, justru menambah masalah baru. Ya. Dan ini yang sering menjadi mitos atau sering menjadi habit atau kebiasaan beberapa orang ketika menghadapi anak kejang langsung dimasukkan sesuatu ke dalam mulut, termasuk itu adalah sendok atau apapun. Itu tidak boleh. Jadi poin yang keempat yang kita mesti harus waspadai adalah jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak pada waktu kejang, sendok dan lain sebagainya. Karena ketika dalam posisi eksitasi atau gerakan yang berlebih yang tidak terkontrol memasukkan barang, justru khawatirnya akan merusak jaringan-jaringan lunak yang ada di dalam mulut. Malah itu suatu saat setelah kejangnya rilis atau berhenti akan menimbulkan masalah baru berupa infeksi di rongga mulut. Kita tahu bahwa mulut merupakan tempat untuk makan dan lain sebagainya, sehingga bakteri juga cukup banyak di situ. Berikutnya adalah orang seringkali kalut sehingga ketika anak kejang malah justru diberikan minum. Katanya biar cepat sadar. Mesti hati-hati, ini tidak boleh dilakukan. Mengapa? Ketika kejang kemudian diberikan minum, pada posisi anak tidak sadar justru merangsang tersedak. Apa dampaknya? Ketika anak tersedak, maka akan menimbulkan masalah baru berupa radang di paru-paru, seperti itu. Dan ketika anak pernah mengalami kejang dan memang sudah dianjurkan oleh dokter yang merawat ketika anak mengalami kejang, kemudian disarankan untuk memberikan obat anti kejang yang diresepkan oleh dokter, silakan diberikan. Biasanya diberikan yang lewat dubur, tapi jangan memberikan apapun, memasukkan obat apapun, minuman apapun dalam posisi anak masih kejang lewat mulut, karena itu tadi bisa merangsang terjadinya tersedak dan lain sebagainya. Segera bawa ke rumah sakit, segera bawa ke rumah sakit setelah kejang berhenti. Jadi konsep segera membawa ke rumah sakit ini karena kita tidak tahu setelah kejang ini berhenti apakah anak akan jatuh ke kondisi kesadaran yang semakin turun, dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan kejang pada anak ini, pada anak. Oleh karena itu disarankan untuk tetap membawa ke rumah sakit untuk mengidentifikasi apakah kejang ini cukup aman buat anak atau kejang yang sekiranya membutuhkan observasi di rumah sakit.
Tadi kita sudah berbicara tentang mereview sedikit tentang kejang yang sering terjadi pada anak adalah kejang demam. Jadi per definisi yang dimaksud dengan kejang demam adalah terjadinya kejang pada saat kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh karena faktor di luar otak. Pada kejang demam, faktor genetik memegang peranan yang cukup besar. Oleh karena itu, beberapa dokter biasanya ketika mewawancara atau ketika menanyakan kepada orang tua itu selalu ditanyakan, salah satu poin yang paling sering ditanyakan adalah apakah ayahnya, ibunya, atau kakaknya itu pernah mengalami kejadian kejang seperti ini. Dan ketika ada anggota keluarga, terutama yang mempunyai hubungan darah yang dekat seperti ayahnya, ibunya, kakaknya, mempunyai riwayat epilepsi, maka risiko kejang demam ini bisa berulang di kemudian hari cukup besar. Faktor yang bisa diprediksi bakal menjadi prediktor bahwa anak ini akan kejang demam berulang di kemudian hari adalah semakin rendah suhu pada saat terjadinya kejang, maka semakin sering terjadi kejang yang sifatnya berulang. Jadi ini adalah beberapa poin yang harus diperhatikan. Ya, tadi beberapa definisi dari kejang demam. Nah, untuk kejang demam sendiri, apa hal-hal yang mesti dipersiapkan oleh orang tua? Yang pertama adalah tentu yang tadi syaratnya sebaiknya orang tua tidak panik. Yang kedua, jika sering mengalami kejang, maka konsultasi kepada dokter untuk apakah memungkinkan diresepkan obat anti kejang di rumah, karena ini tidak bisa serta-merta semua anak yang kejang demam pasti diresepkan. Yang ketiga adalah memantau suhu dan memantau kejang pada anak. Untuk pemantauan suhu, siapkan pengukur suhu atau termometer, dan mungkin kita juga siapkan obat penurun panas untuk mengantisipasi kalau terjadi fluktuatif demam yang terus-menerus. Nah, tadi poin yang terakhir adalah sebaiknya walaupun terjadi kejang demam yang sudah berulang, orang tua tetap mengidentifikasi masalah pada anak ini berbahaya atau tidak berbahaya. Oke, jadi tadi satu poin yang kita bahas adalah tentang kejang pada anak, ya. Penyebabnya cukup banyak, tapi saya ambil yang paling sering, yang sering membuat orang tua panik dalam hal ini adalah kejang demam. Mungkin suatu saat nanti kita bisa bahas lebih detail tentang kejang demam ini sendiri. Yang kedua, kegawatan yang kita sering temui, ya, tetapi kita kadang-kadang mengabaikan kalau diare pada anak itu adalah bisa jadi menjadi masalah dan berbahaya, cukup berbahaya. Saya sering menemui pasien anak yang sudah 4 hari baru dibawa ke IGD, kemudian di IGD didapatkan anak dengan sudah tidak sadar. Biasanya anaknya secara status gizi cukup bagus, malah justru secara derajat dehidrasi kadang jarang teridentifikasi. Oleh karena itu mungkin saya review atau saya ingatkan sedikit tentang kegawatan pada diare. Per definisi diare itu apa sih? Jadi diare itu adalah merupakan perubahan bentuk feses tinja, ya, dari padat ke lembek, dari yang biasanya lembek menjadi lebih cair. Itu bisa merupakan salah satu gejala dari diare. Selain perubahan konsistensi, terjadi peningkatan frekuensi dari BAB atau volume feses, itu kita juga bisa menyebutkan bahwa anak ini mengalami gejala diare. Misal, ada pertanyaan ke orang tua ke kita, dok, kalau anak saya itu rutin setiap hari BAB sehari 2 kali, berarti anak saya diare? Belum tentu. Kalau habit atau kebiasaannya memang sehari 2 kali, bisa jadi itu merupakan kebiasaannya, siklus normalnya. Namun ketika yang biasanya 2-3 kali sehari tiba-tiba menjadi BAB menjadi 5 sampai dengan 10 kali sehari, itu diare. Namun apabila BAB-nya konsisten 1 kali sehari, di mana frekuensi BAB 3 kali dalam sehari dengan bentuk yang lembek, itu bisa disebut sebagai suatu diare. Kalau frekuensi BAB dalam setiap hari memang 3 kali dan kemudian dia BAB 3 kali sudah konsisten seperti itu, maka mungkin kita bisa menyebut bahwa 3 kali itu ya memang normal, anak ini setiap hari 3 kali. Jadi mesti harus tidak bisa menyamaratakan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kalau ada beberapa anak yang memang habitnya BAB sehari bisa sampai
2 kali, mungkin ketika BAB-nya tetap sama setiap hari seperti itu, ya itu adalah habitnya atau biasanya. Apa sih yang sering menyebabkan terjadinya diare pada anak? Jadi yang pertama adalah kita bagi menjadi 2, lebih gampangnya adalah infeksi dan bukan infeksi atau non infeksi. Pada infeksi yang paling banyak adalah infeksi virus, terutama rotavirus. Dan diare bisa juga disebabkan oleh karena faktor di luar paru, di luar saluran pencernaan. Contohnya anak yang mengalami infeksi pada sistem saluran pernafasan atau infeksi paru, dia bisa mengalami juga diare. Itu berarti faktor penyebab pertamanya bukan dari sistem saluran pencernaan, namun ada di luar sistem saluran pencernaan. Yang kedua adalah yang sifatnya non-infeksi. Non-infeksi bisa berupa malabsorpsi atau intoleransi terhadap karbohidrat, atau faktor non-infeksi yang lain adalah selain malabsorpsi, intoleransi karbohidrat, ada juga alergi. Kita lihat ya pada ilustrasi berikut ini bahwa yang gambar usus di mana ada lapisan seperti handuk, ya orang Jawa bilang itu namanya babat. Itu sebenarnya fili usus. Itu adalah tempat yang digunakan untuk penyerapan pada sistem saluran pencernaan. Nah, semakin tebal area tersebut maka semakin baik yang untuk digunakan untuk menyerap. Sehingga kalau makanan ada di dalam usus, saya sering jelaskan kepada pasien saya, andai kata dia bergerak, akan ada transit time atau waktu transit, berhenti sejenak, diserap, kemudian dorong lagi, makanan itu diserap lagi, dorong lagi, sampai menghasilkan feses. Dalam keadaan diare, fili usus itu mengalami kerusakan. Ya mungkin bisa dibahasakan awam seperti halnya gundul. Sehingga yang terjadi penyerapannya menjadi tidak maksimal. Waktu transit makanan untuk diabsorpsi atau diserap menjadi lebih cepat, sehingga makanan bergerak menjadi lebih cepat. Dan ketika makanan itu sifatnya pekat ada di dalam usus, akan menarik cairan untuk keluar ke dalam, akan masuk ke dalam usus, maka BAB menjadi jauh lebih cair. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin kita bisa perhatikan untuk lebih waspada. Apakah anak kita dalam keadaan gawat atau tidak? Ya, salah satu hal yang kita mesti harus lihat kalau anak dalam keadaan diare adalah poin dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi bagaimana kalau kita melihat anak itu tanpa dehidrasi? Kalau anak tanpa dehidrasi, biasanya anak masih baik, masih aktif bergerak, masih sadar. Ya, kemudian pada anak di bawah 18 bulan di mana ubun-ubun masih bisa teraba, itu ubun-ubunnya tidak cekung. Tidak cekung. Jadi batas ubun-ubun ini kita tidak bisa meraba. Matanya juga tidak cekung ya. Ada beberapa bahasa di Jawa mungkin orang bilang matanya tidak cowong. Matanya tidak cekung. Itu berarti dia walaupun diare tapi tidak dehidrasi. Bila menangis, ini air mata masih keluar air mata. Dan bila perut kulit itu dicubit, pergerakannya cepat kembali. Kalau sudah mulai dehidrasi lambat. Tangan, kaki hangat. Sementara apa yang bisa dilakukan di rumah? Pertama, lanjutkan memberikan ASI tentunya pada anak-anak yang masih mengkonsumsi ASI untuk menstimulasi imun sistem dia tetap bertahan bagus. Yang kedua adalah berikan Oralit 5 sampai dengan 10 cc kali berat badan. Contoh berat badan 5 atau berat badan 10. Kalau berat badan 10 ya berikan 100 setiap kali dia diare. Nah, cara mengencerkannya satu Oralit dilakukan dalam 200 cc air baru diberikan separuh. Tidak boleh kita langsung memberikan Oralit kemudian tanpa menakar dulu cairannya. Nah, itu nanti akan bisa dilihat pada blisternya petunjuk untuk melarutkan Oralit itu sendiri seperti apa. Yang ketiga adalah memberikan zinc kalau tersedia di rumah ya. Antibiotik mesti hati-hati, tidak semua diare mesti atau harus diberikan antibiotik. Ini tentu kompetensi dokter yang akan memberikan bila ada indikasi berupa infeksi bakteri. Yang kedua, kalau kita tahu ada beberapa tanda bahwa anak ini dalam keadaan dehidrasi, diare dengan dehidrasi, tapi dehidrasi yang apa? Nah, ini salah satu tanda untuk dehidrasi ringan sedang adalah anaknya rewel, cengeng, nangis terus, susah dibangun, susah ditenangkan. Dan apabila pada anak-anak di bawah 18 bulan kita sudah meraba ubun-ubunnya sudah mulai cekung, mesti hati-hati. Matanya sudah
mulai cekung, air matanya berkurang gitu, walaupun serewel-rewel apapun air mata nggak bisa keluar secara semua. Dan ini yang sering menjadi pitfall atau jebakan. Ketika orang tua mengasumsikan bahwa anak saya itu masih bisa minum, berarti masih baik-baik saja. Hati-hati. Pada beberapa anak dalam situasi tertentu dia akan mengkompensasi kehilangan cairan dengan cara seperti apa? Mengkompensasi kehilangan cairan dengan cara dia akan tampak haus, minum terus. Jadi ini keadaannya tidak baik-baik saja, justru ini dalam keadaan dehidrasi ringan menuju ke sedang atau ringan sedang. Jadi walaupun anak masih bisa minum, kalau minumnya lahap sekali, pingin minum, hati-hati, anak ini udah jatuh ke kondisi diare dengan dehidrasi ringan sedang. Ketika kulit perut dicabut, dia akan bergerak lambat. Walaupun tangan dan kaki juga masih teraba hangat. Nah, ini tentunya diberikan oralit juga. Namun penghitungannya sebaiknya diobservasi di fasilitas kesehatan sehingga tahu bahwa anak ini sudah terhidrasi atau belum. Bagaimana dengan dehidrasi berat yang harus dirawat di rumah sakit? Dehidrasi berat, sebagian besar anak sudah tidak berespon. Jadi kalau diajak komunikasi, dia tidak rewel, justru cenderung tidur terus. Distimulasi dengan suara tidak terdengarkan, digoyang-goyang tidak terdengarkan, matanya amat sangat cekung, ubun-ubunnya amat sangat cekung, rasa haus, anak tidak sadar sehingga tidak bisa merasakan bahwa ini ada stimulan untuk minum atau tidak. Stimulasi sedikit, nangis sebentar, tidur lagi. Ketika turgor kulit atau ketika kulit yang ada di perut itu cabut kemudian dikembalikan itu sangat lambat. Jadi hati-hati, anak ini sudah dalam keadaan dehidrasi berat, ini mutlak mesti harus direhidrasi dan diopname di rumah sakit. Baik, tadi itu adalah kegawatan pada anak dalam konteks diare. Bahasan berikutnya kita akan membahas tentang tersedak. Jadi seringkali kalau kita menemukan anak dalam keadaan tersedak, itu apa sih pendekatannya? Ya, pendekatannya adalah yang pertama, jika anak masih dalam kondisi sadar, refleks batuknya masih baik, maka sebaiknya jangan dimanipulasi apapun, nggak usah dipukul maupun. Anak masih baik-baik saja, sadar, sebaiknya tidak dilakukan manipulatif apapun. Ya. Tapi dalam keadaan tidak sadar dan tidak bernafas, maka lakukan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru. Dan bila anaknya sadar namun refleks batuk atau ketika anak mengalami kesulitan dalam bernafas, maka apa yang dilakukan? Satu, hubungi IGD, menjelaskan bahwa anaknya dalam keadaan tersedak. Ya, jadi dalam keadaan sadar namun batuk itu tidak adekuat atau batuknya nggak bagus atau kesulitan bernafas. Yang kedua, melakukan pengeluaran benda asing. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan. Pada anak yang di bawah 1 tahun, kita bisa mendelenggukan anaknya, dipukul di antara 2 tulang belikat, 1, 2, 3, 4, 5. Dan disarankan tidak mengambil barang asing itu apabila tidak bisa memastikan bahwa barang itu terlihat. Kemudian dibalik dan kemudian dipijit di bagian jantung 1, 2, 3, 4, 5. Pada anak yang di atas 1 tahun, kita bisa merangkul dari belakang, kemudian tangan diarahkan bagian perut, dihentakkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5 sampai mengeluarkan benda asing. Nah, kemudian ditampung di belakang, di back blow 1, bagian punggungnya dipukul 2, 3, 4, 5. Jadi sama, back blow dulu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian bagian ulu hati. Nah, seperti ini sistemnya. Di back blow 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Baik, demikianlah beberapa paparan dari saya tentang kegawatan pada anak. Kita akan melanjutkan dengan materi kegawatan daruratan yang lain. Tetap stay tune di video ini.